Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini dengan penuh keyakinan kami datang. Dengan anugerah-Mu yang begitu besar pada setiap kami boleh datang. Ada kasih karunia-Mu terus mengikat pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Tolonglah hari ini kami akan beribadah. Tuhan Yesus tolonglah supaya beribadah ini dengan baik. Tidak ada gangguan. Kiranya nama Yesus dimuliakan, berkati pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Yesus saja dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mulai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Soal kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, umat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, umat serta syukur kekal
darah-Mu Tuhan. Kami dimeteraikan dengan darah Kristus. Kami bawa seluruh hidup kami ke hadapan Engkau Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami sebagai korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau layakkan kami masuk hadirat-Mu Tuhan dan menikmati firman-Mu pada sore hari ini. Kami buka ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkata waktu kamu yang bagi nama Tuhan Yesus. Wah, Bapak Ibu Saudara, mulai lihat sapa kanan kiri, berkata, nggak ada lo, nggak enak lo. Haleluya. Sama-sama kita belajar lagu baru yang Tuhan Yesus baik.
begitu mengasihi anak-anak yang datang kepada Engkau Tuhan. Engkau bahkan memberkati mereka sendiri Tuhan, karena kami percaya mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada orang tua mereka, dan mereka adalah anak-anak yang dipilih Tuhan untuk mengenal siapa Kristus dan kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengerti, yang memahami akan Injil Kerajaan Surga. Kami berdoa untuk hari ini mereka mau sekolah minggu. Kami percaya kuasa yang sama menyertai mereka. Roh Kudus penuhi mereka, tinggal dalam hidup mereka, dan mereka boleh mengerti setiap ujian yang mereka naikkan, setiap firman yang mereka dengar. Bahkan kami percaya Tuhan akan memberikan mereka kekuatan untuk bisa menceritakan tentang Injil. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk Engkau pakai anak-anak ini sebagai saksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengajar yang akan mengajar hari ini, urapi dan penuhi dengan hikmat-Mu, supaya apa yang disampaikan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik, dengan sempurna. Injil Kerajaan Surga bagi anak-anak ini sore hari ini Tuhan. Kami percaya mereka semua penuh dengan sukacita dari surga. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama baca katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Dengan penuh keyakinan kita mengatakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau, Yesus Kau yang ku pegang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, Sang Pencipta alam semesta. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur sekali jikalau pada petang yang indah ini kasih setiamu menyertai kami, luar biasa, membuat kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami bisa mendengarkan Injil-Mu. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami menikmati perjamuan kudus pada saat ini. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Kalau kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang hari ini bisa berbagi firman di minggu pertama di tahun 2025. Mumpung belum lupa, saya ucapkan sekali lagi Selamat Natal bagi yang merayakan, karena beberapa orang Kristen tidak merayakannya dengan alasan tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi lupakan itu, karena sejarah tentang Natal sudah dilakukan sebelum tahun 325 Masehi. Ketika ada konsili Nisea, orang berpikir bahwa itu adalah cara mengubah orang-orang yang dulu menyembah dewa matahari, kemudian diambil alih oleh orang Kristen. Maka dipikirnya itu adalah hari raya penyembahan dewa matahari. Tapi tidak seperti itu, karena tahun 200-an setelah Yesus naik ke surga, maka yang terjadi adalah orang Kristen Koptik di Mesir sudah merayakan Natal lebih dulu. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan seperti yang pernah saya katakan, berita bahagia, tahun 2025 tidak berbeda dengan tahun 2024, tidak berbeda pula dengan tahun 2023. Kalau tahun 2023 ada perang, 2024 ada perang, pasti 2025 juga akan ada perang. Kalau tidak ada perang, maka akan banyak PHK, karena pabrik senjata tidak laku. Kemudian baju-baju orang yang dipakai untuk perang, alat peperangan, itu pabriknya akan tutup. Itulah hukum alam. Maka ketika ada bencana alam, maka di situ ada kehidupan baru, roda ekonomi berjalan kembali. Maka ketika orang memikirkan tahun 2025 seperti apa, maka di saat yang bersama kita juga akan menghadapi persoalan yang sama seperti tahun 2024, 2023 dan turun ke bawah. Tiap tahun memang seperti ini, tidak ada perbedaan. Ada penemuan-penemuan baru. Itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian pasal yang ke-11, bahwa manusia semakin hari akan semakin menemukan banyak hal yang baru yang ingin menandingi Tuhan Allah. Tapi ingat, suatu hari nanti ketika semua kemampuan manusia untuk menemukan sudah tidak ada, kita mengalami stagnasi seperti zaman batu. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin di situ, sekali lagi, mungkin di situ Yesus akan datang. Maka dari sore yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan selama setahun. Dari saya, kita akan membongkar kitab Efesus. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kedua. Kita akan belajar kitab Efesus tiap minggu pertama. Jadi kalau Anda ingin belajar kitab Efesus, atau bagi para gembala Komsel, maka tiap bagian saya adalah kita belajar kitab Efesus. Kitab ini kitab yang sederhana. Surat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon,
itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia mendekam di dalam penjara di Roma. Menurut sejarah, pada waktu dia ada di Roma, dia mendapatkan informasi satu kota yang begitu maju namanya Efesus pada saat itu. Mungkin hari ini di Turki ada nama kota Seljuk, itu adalah kota Efesus tersebut. Saya berharap suatu hari saya bisa pergi ke sana sebelum saya mati meninggalkan dunia ini, untuk bisa menikmati masa lalu tentang daerah 7 gereja yang berada di Turki tersebut. Karena di kota Efesus ini juga Yohanes, bukan pembaptis tapi Rasul Yohanes, saudaranya Yakobus, itu juga mengakhiri hidupnya di sana. Dan ada kemungkinan juga karena pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia menitipkan ibunya Maria kepada Yohanes, karena Yohanes yang paling berani mendekati Yesus. Dia berkata, "Nes, ini titip ya anakku." Dan menurut sejarah, dia pergi ke Pulau Patmos, dan kita tahu disitulah ada 7 penglihatan gereja yang ada di Asia. Nah, sekarang kita akan lihat satu kisah dari kitab Efesus ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Efesus itu ada 6 pasal. Biasa Paulus kalau menuliskan sebuah surat, itu biasa di pasal-pasal awal adalah pengajaran yang ketat tentang iman Kristen. Makanya saya seringkali berkata, orang Kristen dan orang agama Kristen itu adalah 2 entitas, adalah 2 kelompok yang berbeda. Orang Kristen adalah orang beragama Kristen yang mengalami kelahiran baru, dia menjadi seorang Kristen. Orang agama apapun, kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menikmati kelahiran baru. Dia berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Dia menikmati kehidupan yang dulu dicengkram oleh dosa, maka dia menikmati satu hidup sebagai garam dan sebagai terang sebelum dia dipanggil Tuhan untuk kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dari itu, kalau hari ini saudara kecewa dengan para pendeta, tidak semua pendeta itu adalah orang Kristen, tapi orang beragama Kristen pasti. Tidak semua dosen teologi adalah seorang Kristen, tapi orang beragama Kristen pasti. Karena orang Kristen itu orang minoritas di dalam gereja. Orang Kristen adalah orang yang sedikit sekali yang ada beribadah kepada Tuhan. Dari mana kita tahu seseorang itu Kristen? Ada 2 hal. Yang pertama, kekudusan hidupnya. Dan yang kedua, kesaksian hidupnya. Kesaksian bisa dimanipulasi, tapi kekudusan tidak bisa dimanipulasi. Jadi kalau kita melihat seseorang ada di gereja dan cara bicara, cara dia melihat, dan cara dia melakukan tindakan-tindakan, dan kita merasa sendiri, oh rupa-rupanya dia bukan orang Kristen. Saudara, ada sebuah video yang dikirim ke saya. Kemudian di situ ada kisah seorang wanita yang mempergunakan hijab, lalu dia mengamen di bis. Lalu sama seseorang diberi uang 50.000. Lalu suatu hari si orang ini diundang ikut talk show untuk bincang-bincang dari kelompok mereka. Lalu ditanya oleh si pewawancara ini, tanya seperti ini, "Kamu nih kalau ketika ngamen paling enak itu dapat berapa sih?" Dia cerita sekian puluh ribu. Tiba-tiba sampai satu kisah, dia pernah terima langsung 50.000. Lalu ditanya, "Kira-kira siapa yang kasih?" Dia bilang orang Kristen. Lalu ditanya lagi, "Kok tahu dia itu Kristen?" Karena ini perkataannya, kelihatan dari gaya hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah suamimu melihat engkau adalah seorang Kristen? Dari gaya hidup. Apakah istrimu melihat bahwa kita adalah seorang Kristen? Dari gaya hidup. Bagaimana temanmu, pegawaimu tahu engkau seorang Kristen? Dari gaya hidup. Gaya hidup itu kelihatan dia sedang mewakili Kristus atau tidak dari gaya hidup dia. Maka dari itu saudara,
pada waktu Paulus berada dalam penjara, dia tetap berjuang keras, berusaha keras, karena dia hidupnya tidak akan panjang. Seperti saya seringkali berkata, mungkin saya tidak lama akan menyertai Anda semua. Saya kepingin sekali kembali ke surga, karena itu adalah di mana saya akan bertemu dengan Sang Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi selama ada waktu, saya akan berjuang keras, membagikan firman, membagikan Injil dengan berhati-hati. Kenapa? Karena suatu hari saya tidak bisa seperti ini. Dan Paulus, saudara, menurut sejarah, satu kitab yang bukan kitab Alkitab ini, berarti kitab di luar Alkitab, namanya kitab non-kanonik, yang ditemukan di Tesalonika sekitar abad yang kedua, berarti sekitar tahun 100 berapa sekian, ada satu tulisan tentang Paulus dan Tekla. Paulus ternyata dia orangnya pendek, agak bungkuk, dan matanya agak kabur, mungkin katarak, alis yang tebal, botak, hidungnya kayak hidung betet. Dia berjalan pelan-pelan, terbungkuk-bungkuk untuk memberitakan Injil. Dan menurut data lain, dia mungkin sudah melakukan perjalanan itu 10.000 km. Jadi Surabaya Jakarta mungkin kalau anggapan sekarang naik tol 800, ya mungkin 12 atau 13 kali. Itu PPPP. Tapi ingat, dengan berjalan kaki atau naik kapal, kapalnya pun karam. Berarti apa? Betul-betul dia menghabiskan hidupnya bagaimana mengabdi kepada Tuhan. Padahal sebelumnya dia adalah seorang yang sangat berwibawa, seorang yang dihormati, karena dia adalah anggota senat, namanya Sanhedrin. Dia bisa punya surat fatwa untuk membunuh pengikut Kristus yang disebut Kristen. Jadi Kristen itu artinya the follower of Christ. Jadi orang yang ikuti Kristus itu Kristen. Jadi bukan agama Kristen tidak bisa bawa orang ke surga. Baptisan tidak bisa bawa orang ke surga. Sekolah Alkitab tidak bisa bawa orang ke surga. Menghafal ayat Alkitab yang begitu banyak seperti ahli Taurat tidak bisa pula membawa orang ke surga. Maka pada waktu seseorang mengalami kelahiran baru, mengalami Kristus secara pribadi, maka di situ akan ada perubahan. Dan dia akan menghadapi perjuangan baru, menghadapi kenyataan hidup tidak seperti yang dia bayangkan. Makanya berapa banyak orang yang berpikir kalau ketika menjadi Kristen dia lebih enak daripada tidak Kristen. Oh, salah. Orang Kristen ketika bencana alam juga enak. Pada waktu COVID kemarin banyak orang Kristen yang juga kena. Jangan berpikir kalau kita sudah menjadi seorang Kristen itu punya seperti hak imunitas, kita nggak bisa tersentuh apa-apa. Oh, sama, Tuhannya sama. Tetapi bedanya apa? Kalau kita miliknya Kristus, pembelaannya itu yang beda. Saudara pernah dengar sebuah lagu yang berkata seperti ini, jangan rohmu tinggalkanku. Mungkin pernah dengar lirik seperti itu. Kalau kita orang Kristen tidak percaya roh Tuhan bisa tinggalkan kita. Pertama, karena roh itu maha hadir. Allah kan maha hadir. Gak ada satu tempat pun dia tidak hadir. Dia pasti hadir. Dia omnipresent. Dia pasti hadir dimanapun juga. Maka kalau engkau percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, engkau punya Yesus, maka Yesus itu menyertai kita. Kita tidur, dia juga menyertai. Kita mokong, dia juga menyertai. Kita kurang ajar, dia juga menyertai. Tapi kitab Ibrani berkata, jangan main-main sama Yesus Sang Tuhan. Karena kalau dia mengingatkan kita, ada tingkatannya. Tingkatan pertama adalah menegur. Contoh melalui firman. Mengajar. Kalau diajar nggak bisa, dinaikkan lagi, menghajar. Kalau dihajar nggak bisa, saudara tahu, dianiaya. Itu bahasa kasarnya. Makanya ada orang yang coba-coba lari dari pelayanan. Hati-hati seperti Yunus. Dia tidak bisa menghindarkan diri dari kejaran Tuhan. Itu yang saya lakukan. Kalau disuruh milih, saya lebih suka tinggal menjadi seorang pengkhotbah
dan pengajar saja. Kalau bukan karena Tuhan, jangan coba-coba menggembalakan, itu akan sengsara luar biasa. Tapi kalau engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan diundur, jangan ditunda. Karena saya mengalami 10 tahun saya coba bermain-main dengan Tuhan. Akibatnya kembali juga untuk menggembalakan. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa yang terdapat dalam surat Efesus ini. Itu seperti yang saya ceritakan tadi. Efesus pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat, itu ajaran yang begitu keras tentang dasar dari iman Kristen. Tolong buka di dalam Efesus pasal pertama, ayat yang ke-17. Efesus pertama, ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan Efesus pertama, ayat yang ke-17, di situ bisa muncul, dan meminta kepada Allah, ini Paulus, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Ini dia tujuannya, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Tujuannya apa? Supaya orang bisa mengenal Allah dengan benar. Banyak orang merasa sudah tahu Yesus, tapi dia tidak memiliki Yesus. Pada waktu kemarin Presiden Jokowi menjadi presiden, banyak orang yang mencela dia. Padahal yang mencela dia tidak pernah ngomong sama dia, tidak pernah kumpul sama dia, tidak pernah diajak makan sama dia, nggak pernah ketemu sama dia. Kok marah? Bahkan banyak orang Kristen, kalau saya berbicara di tempat lain, saya bilang, kalian ini nggak pernah kenal Pak Presiden kita, kenapa ikut maki-maki, ikut marah-marah? Memangnya salah dia apa sama kamu? Pernahkah engkau disakiti sama dia? Pernahkah istrimu, suamimu diganggu sama dia? Pernahkah uangmu diambil sama beliau? Nggak pernah. Berapa banyak kita juga ketika berhubungan dengan Tuhan Allah gagal paham, salah paham. Dipikirnya kalau kita suka melayani begini, berarti Tuhan pasti senang dengan kita. Oh, belum tentu. Dipikirnya kalau engkau aktif sekali giat berdoa, lalu Tuhan itu langsung hormat dengan kita. Oh, belum tentu. Ingat pada waktu peristiwa Natal, para gembala itu adalah orang yang brengsek, karena dia pada waktu hidup di kota berbuat onar, berbuat masalah, lalu diasingkan di padang berumput hijau. Di situ suruh memelihara kambing dan domba. Tapi herannya, malaikat itu kok datangnya kepada mereka. Kenapa kok nggak datang kepada ahli Taurat? Kenapa kok nggak datang kepada para imam? Kenapa kok tidak datang kepada orang Farisi atau Saduki atau SNI? Kenapa datangnya kepada para gembala yang tidak punya dasar tentang nubuatan zaman dulu, yang tidak punya dasar tentang apa yang akan terjadi dengan kehidupan setelah kematian dia? Karena mereka adalah orang yang dibuang oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi malaikat menjumpai mereka juga. Jadi kalau kita gagal paham tentang Yesus, gagal paham tentang Allah, suatu hari kita dipanggil Tuhan, kita akan capek. Karena apa yang kita lakukan ternyata bukan untuk Tuhan, karena kita gagal memahami tentang Tuhan. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu bercerita tentang ajaran inti iman Kristen. Pasal 5 dan pasal ke-6 tentang perbuatan yang perlu kita kerjakan. Nah, itu akan kita selesaikan dalam 12 kali pertemuan di minggu yang pertama. Nah, saudara, kembali kepada Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan di situ sebagai berikut. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Dari bagian ini, kita menemukan 3 ciri orang Kristen. 3 ciri orang Kristen. Paulus
menjelaskan ayat yang pertama ini sangat mendetil sekali. Perhatikan baik-baik. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, pertama, kepada orang-orang kudus di Efesus. Yang kedua, orang-orang percaya. Yang ketiga, orang-orang dalam Kristus Yesus. Ada 3 yang ditekankan oleh Paulus. Perhatikan baik-baik saudara. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi seseorang Kristen? Pasti kehendak Allah terjadi pada dia. Apa akibatnya? Akibatnya adalah orang tersebut adalah orang kudus. Paulus itu menulis 13 surat. Kitab Ibrani masih diperdebatkan siapa penulisnya. Pada waktu Paulus menuliskan surat-suratnya, perhatikan baik-baik. Biasanya di pasal pertama, ayat kedua, atau ayat selanjutnya pasti menyebut jemaat yang kudus. Berarti apa? Berarti surat Paulus itu semua ditulis untuk orang kudus. Kalau orang tidak kudus, dia baca bisa, tapi dia tidak bisa menikmati kehendak Allah, karena itu ditujukan untuk orang kudus. Saya pernah diajak sama anak saya ke rumah sakit besar orang kaya di Surabaya. Pada waktu ada di rumah sakit itu, ternyata makanannya seperti makanan hotel. Wih, buahnya ampun-ampun, dan tidak dimakan. Jadi saya datang ke situ, akhirnya apa? Setelah mendoakan makan malam bersama. Itu pesta raya. Kemudian saya tanya, kenapa kok nggak dimakan? Enggak. Rupa-rupanya ya orang sakit itu makanan enak nggak bisa makan. Makanya kalau Anda ingin sakit, bikin planning. Pada waktu tidak ada banyak makanan, nggak ada masalah. Tapi kalau pas makanan enak banyak, engkau tidak enak, lidahnya pahit karena ada sakit penyakit, makanan paling enak jadi nggak enak. Pertama. Yang kedua, pada waktu ada makanan enak, tapi emosi kita sedang tidak stabil. Kita sedang marah dengan seseorang, sedang jengkel dengan seseorang, sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa membuat dia bersuka cita. Makanan yang enak pun tidak akan enak. Tapi yang ketiga, otak sedang memikirkan kekhawatiran, ketakutan. Makanan yang enak, termasuk nanti yang bayar siapa, itu juga masalah. Jadi kalau saya kadang-kadang diajak makan orang kaya, saya tanya dulu, siapa yang bayar ini? Jangan sampai setelah makan PDD, bayar dewe-dewe kan? Makanya tidak damai sejahtera. Memang orang miskin itu susah, karena kalau makan pun bisa menjadi tidak enak ketika tahu harganya mahal. Anda tahu, makan rawon di restoran 50.000. Isinya, dagingnya dengan cari di restoran yang lebih kecil 15.000 itu sama. Tapi saudara tahu, yang 50.000 sudah 50.000 sedikit lagi. Yang 15.000 banyak lagi. Pada waktu engkau makan yang 50.000 itu mikir, yaitu pemikiran orang miskin. Memang susah sekali. Pada waktu naik taksi yang dilihat argonya, kenapa jalan terus? Jadi pada waktu kami berjalan ke luar negeri, karena memang uang yang pas-pasan, mikir mana yang paling murah. Artinya apa? Saat kita tidak sedang dalam keadaan stabil, susah bisa menikmati makanan yang enak sekalipun. Demikianlah, tidak semua orang bisa menikmati surat-surat yang ada di dalam Alkitab. Khususnya ketika kita membaca surat Rasul Paulus. Saudara kita yang lain berkata Paulus itu rasul palsu. Suratnya adalah surat palsu. Kenapa? Tidak bisa menikmati. Seakan-akan mereka berpikir Paulus itu sedang mengubah hukum Taurat. Paulus tidak sedang mengubah hukum Taurat. Paulus sedang menjelaskan betapa beratnya aturan hukum Taurat. Tak ada satu orang pun yang akan bisa melakukan. Maka Yesus yang turun ke dalam dunia. Ada 3 ciri orang Kristen dalam Efesus pertama, ayat yang pertama.
Jadi yang pertama adalah orang tersebut harus kudus. Kalau tidak kudus, dia mungkin masuk kategori orang agama Kristen. Dari mana saya tahu? Dari teks ini, kepada orang-orang kudus. Ingat, orang-orang kudus yang dijelaskan di sini itu belum ada persoalan santo dan santa yang diyakini oleh saudara kita umat Katolik. Tapi pada waktu dikatakan orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu ada, nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Jadi pada waktu kita hari ini mau membuka hati, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, hari ini juga namamu tercatat di surga. Kita ini diadopsi dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Lalu di saat yang sama kita bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Pernahkah saudara berpikir, kenapa kita bisa manggil Tuhan dengan Bapa? Karena kita anaknya. Coba bayangkan kalau saya bawa anak saya lalu nongkrong di McDonald, atau Pak Adit bawa dua anaknya, lebih baik anak kecil-kecil aja, ada si Jordan sama si Philip dengan ibu di McDonald. Wah, lagi bermain, seneng-seneng, lalu kumpul sama anak kecil yang lain bermain, lalu kemudian mereka balik. Lalu keduanya, Jordan sama Philip manggil papa. Lalu yang temennya juga bilang, papa. Pada waktu manggil papa, lalu Jordan sama Philip tanya, itu bukan papamu, papaku. Lo tahu dari mana papaku? Kamu belum lahir, itu papaku. Apakah langsung berkata, iya nak, bener nak, ini anakku. Pasti marah kan ibu kan? Ini anak dari mana? Sebelum Jordan sama Philip sudah ada anak. Nggak mungkin kok. Harus tahu ada gennya, ada hubungannya dengan bapak sama ibu. Baru ini adalah anaknya. Meskipun kedua anak itu bertengkar, Jordan sama Philip bilang gini, bukan, aku anaknya asli. Lalu si anak itu berkata, kamu sama saya kan tua aku. Jordan, tua aku tuh. Sebelum kamu lahir aku anaknya. Loh, kamu sekarang kemana? Dibuang. Kenapa? Karena papamu dapat mama baru. Berani gak ngomong gitu? Bertengkar kan? Karena kalau disebut itu anak, berarti ada hubungan. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang bisa memanggil dia Bapa, harus ada hubungan. Jadi enggak semua pendeta bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Kalau dia belum pernah dosanya diampuni, belum pernah menyerahkan dosanya kepada Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat, dia enggak bisa manggil Tuhan dengan Bapa. Itu panggilan eksklusif. Ketika baru ketemu teman Jordan dan Philip, lalu dia berkata, Jordan, Philip, aku sudah tahu papamu tidak akan terima aku. Ya sudahlah, mau apa lagi. Tapi aku tetap akan panggil Papa. Lalu kemudian pada waktu ngomong bertiga, lalu begini, hei Papa, apa kabar? Ibu Jane berkata, kamu siapa? Aku anaknya Papa ini. Lalu ibu bilang, enggak, ini suamiku. Aduh, ibu gak tahu sih, aku ini adalah anaknya. Coba, bingung kan? Anak itu merasa itu anaknya, Anda merasa bukan. Hati-hati loh dengan Tuhan. Jangan sampai seluruh ritual kita, pelayanan kita ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan selama di dunia ini tidak terkoneksi dengan Bapa di surga. Maka dari itu hari ini, bagaimana kita bisa menikmati yang kudus? Buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi hari ini juga. Pada waktu engkau menerima Yesus, dosamu akan diambil alih oleh Yesus. Kok enak Pak? Enak. Kalau ada yang enak, kenapa cari yang susah? Pada waktu sudah diambil alih oleh Yesus, maka di saat yang bersamaan kita menjadi anak-anak Allah. Pada waktu kita menjadi anak-anak Allah, kita bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Seperti siapa? Yesus manggil Bapaknya. Karena apa? Kita sama Yesus sudah satu ikatan. Kita adalah anak Allah. Pada waktu kita memanggil Tuhan dengan Bapa, tidak ada persoalan, karena hubungannya sudah diselesaikan
oleh Yesus. Maka pada waktu seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, secara posisi di mata Tuhan, dia orang kudus. Tapi ingat, ada yang kedua. Secara kehidupan sehari-hari, orang melihat kita, apakah kita orang kudus atau tidak. Di sini dijelaskan luar biasa, orang-orang percaya. Bagaimana kita tahu Pak Adit ini orang percaya? Bagaimana Anda tahu saya seorang Kristen? Bagaimana pengamen tadi itu tahu di bis itu yang ngasih uang 50.000 warna biru itu adalah orang Kristen? Berarti kelihatan dari kehidupannya. Orang-orang percaya berarti orang-orang yang sudah mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Orang yang sudah bergantungkan imannya kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang akan membawa dia untuk berjumpa dengan dia di hidup yang kekal, maka itulah adalah orang-orang percaya. Saudara, orang-orang percaya ini bukan ketika ketemu seseorang, kamu percaya Yesus ya? Lalu dia bilang, iya aku percaya. Bukan itu yang sedang dijelaskan. Tapi dari kehidupannya setiap hari, ketika dia memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka orang bisa melihat, oh itu orang-orang percaya. Saya berkali-kali mengatakan di sini, jadi orang Kristen tidak enak. Kalau jadi orang agama Kristen, biasa aja, seperti agama lainnya. Tapi orang Kristen, kita akan dikucilkan. Siapa yang mengucilkan pertama kali? Lingkungan kita paling dekat. Kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Kita jangan gampang marah, jangan gampang emosi, supaya kelihatan engkau orang percaya. Apakah suamimu lihat engkau orang percaya? Apakah istrimu melihat engkau orang percaya? Apakah tetanggamu melihat engkau orang percaya? Apakah teman-teman melihat engkau orang percaya? Tahu dari manakah kita adalah orang percaya? Ketika ada yang berkata, orang itu orang percaya, kelihatan sekali gaya hidupnya sebagai orang percaya. Pada waktu dia menerima Yesus, dia kudus di hadapan Tuhan. Pada waktu dia kudus di hadapan Tuhan, lalu pada waktu nanti engkau menikmati perjamuan kudus, engkau bisa menikmatinya dengan serius. Kenapa? Karena ada kenangan terindah dengan Yesus. Siapa di sini pernah datang menghadiri seorang bapak yang meninggal dunia? Jadi ada seorang bapak meninggal dunia, lalu engkau hadir. Coba perhatikan yang paling nangis itu siapa? Siapa? Istri. Ada loh istri yang senang Pak, suaminya meninggal karena bisa kawin lagi, lalu dapat warisan. Iya kan? Banyak toh. Jadi nangisnya action kan? Siapa yang paling nangis beneran? Anaknya. Kalau anaknya yang terima warisan, ya senang juga kan? Siapa yang paling nangis beneran? Nggak ada yang tahu. Yang benar-benar kehilangan orang yang dia cintai. Tapi saya kasih cerita yang kedua. Ada sebuah desa, zaman dulu itu ada maling celuring-celuring itu, maling-maling yang gampang hilang, lalu ketangkep di desa sebelah. Jadi contoh ini anggapnya desa Jemur, dia ketangkep di rumput. Sampai di rumput sana, dia meskipun sakti, akhirnya tertangkap dan dibunuh. Pada waktu dibunuh, kan beda desa. Ingat zaman dulu itu kuburannya harus di desa yang dimana dia lahir kan? Maka dikembalikan ke situ. Desa ini nggak mau terima. Pada waktu nggak mau terima, yang sana juga nggak mau terima. Singkat cerita, dimakamkan di pojok di perbatasan. Nah, pada waktu dimakamkan itu, orang yang datang nggak banyak. Bahkan ada keluarganya yang datang pula. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu muda yang nangis pada waktu itu. Yang gendong anaknya, dia nangis melihat ada yang meninggal tadi itu. Orang-orang pada curiga, siapa ibu ini? Jangan-jangan simpenannya. Padahal istrinya ada di desa yang ini tadi, di desa Jemur ini. Kenapa kok istrinya nggak nangis? Memang jahatnya luar biasa dia. Kemudian
Tapi ibu muda ini nangis. Setelah selesai dikuburkan, lalu orang-orang bertanya kepada ibu muda, ibu punya hubungan apa sama emas yang meninggal itu? Tidak ada hubungan apa-apa. Ibu istri mudanya, oh bukan. Ini anaknya, oh bukan. Loh, kenapa kok ibu menangis? Lalu dia berkata begini, ini yang meninggal ini, yang bayar obat untuk anak saya ketika hampir mati. Dia ada kenangan terindah dengan si maling tadi itu. Jadi si pencuri tadi itu, yang suka ngerampok itu, yang dibunuh tadi itu, tetap berbuat baik loh. Sampai anak yang digendong ini mesti anak ini sudah sekarat. Intinya anak ini sudah nggak bisa ditebus dari rumah sakit. Lalu dia yang bayar. Akhirnya karena ada kenangan terindah, dia bisa nangis. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Gak tahu yang keberapa. Tetapi kalau engkau tidak punya kenangan terindah dengan Yesus, ini seperti ritual biasa. Tidak ada efeknya dengan kerohanian kita. Maka sesungguhnya seseorang ketika menikmati perjamuan kudus, di situ dia mengingat kembali bahwa hidupnya ada dalam Kristus Yesus. Maka pada waktu dia sadar hidupnya dalam Kristus Yesus, maka di saat yang bersama dia akan menikmati perjamuan tersebut karena dia tahu dia sudah ada persekutuan dalam. Perhatikan kata dalam. Ada persekutuan dengan Yesus, maka pada waktu dia melakukan perjamuan, dia begitu hormatnya luar biasa. Dia begitu ingin menikmati apa yang sudah Yesus pernah kerjakan 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosanya. Dan dia akan berjanji, aku tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah aku kerjakan. Saya tidak tahu dosa apa yang suka engkau lakukan, tapi sesungguhnya cermin pengampunan itu ketika engkau menikmati perjamuan kudus. Setiap perjamuan kudus, akui dosamu di hadapan Tuhan, bahwasanya kita seharusnya binasa, tapi Yesus sudah ambil alih. Mari bagi berdiri yuk.